pregnant. So, do what now? Halo kawan, balik lagi di MFK Movie. Sebelum mulai, saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Dan alur film kali ini mengisahkan tentang dua orang mantan agen CIA yang memulai membangun keluarga yang harus terseret kembali ke dunia intelijen ketika penyamaran mereka terbongkar. Bagaimana kisah lengkapnya? Ini dia alur film Back in Action. Berlatar di 15 tahun yang lalu, agen CIA bernama Matt dan Emily yang diketahui saling mencintai akan menjalankan misinya. Sebelumnya, Emily terlihat memegang tes pack yang menandakan bahwa ia tengah mengandung hasil buah cintanya dengan Matt. Mereka diarahkan oleh salah satu timnya untuk menjalankan misi penting terhadap pimpinan Volca bernama Balthazar Gore, salah satu teroris berbahaya di Eropa Timur. Misi tersebut bertempat di kediaman Balthazar yang tengah mengadakan pesta ulang tahun anaknya. Dengan keahlian sebagai mata-mata, mereka berhasil membobol dan mengambil barang penting yang dianggap sebagai target utama. Bunyi alarm pun terdengar. Emily dan Matt bergegas pergi walaupun anak buah Balthazar mencoba menghadangnya. Terlihat mereka berhasil menjalankan misinya dan dipandu oleh tim intelijen untuk menuntun jalan keluar sampai membawa mereka ke bandara rahasia. Kemudian di saat mereka berada dalam perjalanan menggunakan pesawat, Emily mengabarkan Matt bahwa ia hamil. Atas berita itu, Matt dan Emily sepakat untuk membangun keluarga. Namun masalah muncul, pesawat ternyata dibajak oleh kelompok Balthazar. Perkelahian pun terjadi hingga membuat pilot tertembak dan pesawat terancam jatuh. Untungnya mereka selamat setelah menemukan parasut dan langsung terjun bebas. Akhirnya mereka sepakat memanfaatkan hal tersebut untuk bersembunyi, dalam arti mereka akan berhenti sebagai agen rahasia. Dan mereka beranggapan Matt dan Emily telah mati. Dan mereka pun bersemangat memulai hidup baru. Beralih ke masa sekarang, kita bisa lihat suasana rumah Matt dan Emily yang penuh kebahagiaan. Mereka telah dikaruniai dua orang anak bernama Alice dan Leo yang telah beranjak remaja. Sikap Matt dan Emily dalam mendidik anaknya terbilang penuh perhatian. Terlihat di saat mengantar mereka sekolah, Alice kedapatan telah memiliki pacar. Hal itu membuat mereka khawatir. Di malam harinya, Emily merasa khawatir terhadap Alice dan merasa ada sesuatu yang disembunyikan Alice. Ilmu mata-mata Emily berbicara. Ia mendapati bukti bahwa Alice berbohong setelah meretas dan melihat pesan percakapan di laptop Alice yang seharusnya ia kerja kelompok. Dalam isi percakapan itu, Alice dan teman-temannya pergi ke sebuah klub malam. Emily dan Matt pun pergi sampai ke klub malam Alice berada. Selang beberapa saat, Emily melihat Alice dan langsung membawanya pulang. Namun beberapa teman-teman Alice memancing keributan dengan mereka. Tanpa kesulitan, mereka bisa memberinya pelajaran. Setelahnya, Alice merasa aneh terhadap sikap dan perilaku orang tuanya yang seperti bukan orang biasa. Namun Matt dan Emily beralasan yang logis untuk menutupi identitas yang sebenarnya. Dan atas sikap Alice yang berbohong, Matt dan Emily memberikan ultimatum agar tidak mengulanginya. Keesokan harinya, tanpa diduga, mereka kedatangan teman lama yang bernama Chuck. Kedatangannya membawa informasi penting terkait kunci yang mereka curi dari kelompok Gore.
Kini persembunyian mereka terbongkar setelah kejadian semalam viral di medsos. Namun mereka tak mengakui kunci tersebut. Karena hal itu, keluarga Matt dan Emily terancam keselamatannya. Namun tiba-tiba suara senapan muncul. Chuck tertembak. Ternyata komplotan Gore sudah menemukan mereka. Suara tembakan tak berhenti. Matt dan Emily mencoba kabur menyelamatkan diri. Kali ini mereka bisa lolos setelah Emily mengelabui mereka. Adegan pengejaran mobil pun terlihat. Kemudian Matt mengaku bahwa kunci tersebut ia ambil dan disimpan di rumah ibunya Emily. Matt beralasan karena ia tidak mau kunci tersebut digunakan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Berbekal minuman soda dan permen, mereka bisa melumpuhkan kelompok itu. Selanjutnya adegan terlihat Matt dan Emily tergesa-gesa menjemput anak-anaknya dan terbang pergi menuju Inggris dengan tujuan agar terhindar dari sasaran kelompok Gore. Anak-anak terlihat bingung sebelum keberangkatan ke Inggris. Matt dan Emily menjelaskan mereka akan pergi ke rumah neneknya. Namun hal yang sedang terjadi tidak dijelaskan pada saat itu. Mereka pun tiba di London. Dari tahap pengecekan imigrasi sampai perjalanan bus kota, tak ada indikasi yang mengancam. Namun terlihat salah seorang mata-mata Gore melaporkan keberadaan mereka di dalam bus. Alice dan Leo semakin curiga dengan sikap mereka ketika mereka yang terus berbohong. Ketika di perjalanan malam hari, polisi setempat sudah mengetahui keberadaan Matt dan Emily. Di saat berhenti di peristirahatan, masalah muncul. Keberadaan mereka sudah terdeteksi dan beberapa saat kemudian kelompok Gore mulai berdatangan. Mereka melakukan penyerangan. Untungnya Matt dan Emily siap menghadapinya. Mereka pun kalah walaupun berjumlah banyak. Merasa situasi dan waktu sudah tak aman, akhirnya mereka lolos. Adegan berikutnya terlihat rentetan ancaman terus berlanjut kepada keluarga Emily. Kali ini polisi memburu mereka. Keberadaan mereka telah terdeteksi. Emily dan Matt berusaha lolos dari pengejaran mereka. Dan situasi Emily sedikit beruntung. Ia melihat sebuah truk kontainer yang bermuatan padat. Dengan cerdiknya, Matt berhasil melepaskan muatan dengan beberapa tembakan. Akhirnya mereka terjebak dan Emily dan lainnya berhasil lolos. Namun akibat hal tersebut, anak-anak semakin mempertanyakan siapa sebenarnya orang tuanya. Dan Matt dan Emily jujur kepada anak-anak siapa sebenarnya mereka. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Mereka sampai di sebuah rumah mewah, yaitu kediaman ibunya Emily. Awal kedatangan mereka disambut dengan suara tembakan dari sang nenek atau ibunya Emily. Terlihat perkenalan antara mereka begitu serius dan santai. Anak-anak pun terlihat antusias melihatnya. Kemudian beralih ke situasi dua orang polisi yang mengejar keluarga Emily. Mereka mendapatkan informasi bahwa Emily dan Matt bersembunyi di kediaman Ginny atau ibunya Emily. Ia merupakan sosok yang disegani di dunia mata-mata. Kembali ke adegan Matt dan Emily. Mereka berkata jujur kepada Ginny bahwa mereka menyimpan barang yang diburu, yaitu kunci ICS. Atas informasi yang diberikan Ginny terlihat sedikit kaget. Karena selama 15 tahun ia tak tahu kebenaran informasi tersebut dan menganggap membawa masalah padanya. Beralih ke adegan polisi dan terlihat gerak-gerik salah satu polisi mencurigakan. Kemungkinan ia sebagai pembelot dan ada hubungan dengan kelompok Gore.
Sementara Gini mencoba memanfaatkan waktu bersama cucunya yang telah lama ia nantikan. Gini merasa ia tak sempurna sebagai ibu dan mencoba memperbaikinya. Dan Leo terlihat bersama kakek sambungnya yang terlihat akrab. Di sisi lain, ternyata rombongan polisi sudah berada di area kediaman Gini dan membobol pagar pembatas. Ancaman pun datang pada keluarga Emily. Sementara Emily dan Matt terlihat sedang mencari kunci ICS yang disimpan. Mereka berpacu melawan waktu yang semakin menipis. Di dalam ruang rahasia dan gelap, mereka terlihat sudah menemukan kunci tersebut. Namun ancaman besar sudah datang. Para kawanan polisi sudah masuk. Di saat Emily dan Matt datang, terlihat kondisi Gini dan kekasihnya disekap dan anak-anak mereka pun tak terlihat di sana. Setelah mencarinya, ternyata anak-anak disekap oleh anggota yang terlihat seperti polisi. Lantas Matt dan Emily mencoba untuk menyelamatkannya, namun mereka terpojok karena anak menjadi sasaran mereka. Dan tiba-tiba kejutan muncul. Teman lama Matt dan Emily, yaitu Chuck, terlihat datang. Kemudian Emily dan Matt terkejut melihatnya. Kemudian Gini berhasil lolos dan bisa memberikan perlawanan terhadap mereka. Beralih ke adegan Chuck, ia menjelaskan alasannya kepada mereka, bahwa semenjak hilangnya mereka, ia tersalahkan dan dipecat, lalu hidupnya hancur. Maka dari itu Chuck menyimpan dendam pada Matt dan Emily. Kemudian Gini berhasil melumpuhkan para penjahat satu persatu. Namun suara keributan muncul dan membuat kesempatan datang untuk Matt dan Emily. Namun sayang mereka gagal menyelamatkan anak-anak mereka karena komplotan tersebut membuat Emily dan Matt pingsan. Beberapa saat kemudian mereka pun mencari anak-anak dan faktanya mereka telah dibawa oleh kelompok Chuck. Mereka pun mencoba mendeteksi keberadaan anak-anaknya. Untungnya mereka berhasil menemukan lokasi anak-anak. Mereka ternyata berada di sebuah tempat yang besar. Malam pun tiba, Emily dan Matt terlihat menuju lokasi anak-anak berada. Kemudian Chuck memperlihatkan kecanggihan kunci ICS kepada para pejabat yang bisa mengendalikan berbagai utilitas penting. Salah satunya memadamkan listrik ke seluruh kota. Di sisi lain, Emily sudah masuk dan melacak keberadaan anak-anaknya. Mereka pun memanfaatkan kesempatan untuk ke sana. Namun mereka harus berhadapan dengan penjaga Chuck. Di saat yang sama, Chuck melelang kunci ICS kepada para pejabat. Dan di saat yang sama, Baron datang dan bukan menangkap Emily dan Matt, melainkan Chuck. Mereka di pihak Emily dan Matt. Setelah mereka masuk, Chuck langsung kabur dan ia membawa anak-anak menaiki kapal. Kemudian Matt dan Emily mengejarnya, namun dihadang oleh gengnya Gore. Untungnya Gini membantu. Misi penyelamatan terus berlangsung. Terlihat pengejaran mereka terbilang sulit karena banyak anggota Gore yang menghalang. Namun mereka berhasil melewatinya dan membajak sebuah kapal untuk mengejar Chuck. Sementara itu Gini dan Nigel merencanakan sesuatu. Terlihat asisten Chuck yang membawa kunci tersebut keluar dari gedung dan membawa menggunakan mobil. Tanpa diduga, Nigel sengaja menabraknya hingga membuat asisten itu pingsan. Kesempatan datang, Nigel melihat kunci tersebut dan mencoba membajaknya. Di sisi lain, Emily dan Matt berhasil mendekati kapal Chuck. Dengan mudah mereka melompat menuju kapal Chuck. Di saat yang sama, Nigel terlihat kesulitan untuk menutup palang. Terlihat ia sempat menyerah, namun keberuntungan datang. Tiba-tiba ia bisa mengaksesnya dan memonitor palang untuk ditutup.
Sementara itu, Emily dan Matt berusaha menghentikan Chuck. Terlihat satu persatu penjaga Chuck dikalahkan. Terlihat keadaan semakin berbahaya karena kapal akan menabrak palang yang sudah ditutup. Emily dan lainnya melompat, dan Chuck yang terbaring setelah dihajar Matt ikut terbawa kapal sampai menabrak palang. Akhirnya mereka bisa merasakan ketenangan setelah melewati berbagai ancaman. Leo dan Alice terlihat baik-baik saja, dan Matt Emily merasa bahagia beserta Ginny dan Nigel. Diceritakan beberapa waktu kemudian, terlihat keluarga Emily sudah kembali ke Amerika. Suasana bahagia terlihat ketika sang anak yaitu Alice bertanding sepak bola dengan kemenangan. Semua ikut bahagia. Terlihat hubungan keluarga mereka semakin harmonis. Dan di adegan terakhir, ketika Matt dan Emily yang hendak pergi, mereka dikagetkan Baron yang tiba-tiba berada di dalam mobil. Ia sengaja datang untuk meminta kerjasama kepada Emily khususnya, karena diketahui bahwa mayat Chuck tidak ditemukan. Bisa diartikan ia masih hidup. Dan Baron mengatakan kepada Emily untuk merekrut ayahnya. Sontak membuat kaget. Apakah ada kelanjutannya? Namun alur film berakhir sampai di sini. Oke, gimana kawan alur filmnya? Cerita keluarga Matt dan Emily yang penuh aksi. Dan jika kalian suka videonya tinggal like dan subscribe. Sampai jumpa kembali.